Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Disa Yoga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu trigger dan apa itu kursor. Di sini trigger itu adalah sebuah objek dari database yang berisikan sebuah kumpulan atau perintah SQL yang terikat pada sebuah tabel dan akan dieksekusikan secara otomatis oleh sistem saat terjadi operasi data manipulation language seperti insert, update, atau delete. Trigger ini tuh berfungsi untuk menjalankan logika pemrograman tanpa perlu interferensi manual dari aplikasi. Yang dimana ini tuh perubahannya kan otomatis terjadi ketika ada perubahan data. Lalu ada kursor. Ada kursor. Kursor sendiri adalah sebuah struktur kontrol dalam storage procedure yang dimana ini digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan pada sekumpulan baris yang dihasilkan oleh perintah select. Yang dimana kursor ini berbeda dengan select, yang mana query select itu bersifat standar yang bersifat set base atau mengambil semua data sekaligus. Sedangkan kursor itu memungkinkan pembarusan data yang dilakukan secara individu pada tiap barisnya. Oke, di sini saya langsung saja untuk buka MySQL saya untuk saya demonstrasikan terkait bagaimana cara kerjanya. Oke, di sini saya sudah buat database namanya 13.2. Lalu ini ada tabel-tabelnya, itu ada tabel barang dan tabel log barang yang nanti saya gunakan pada kursor dan trigger. Lalu untuk kolomnya itu ini. Di sini kolomnya ada ID barang, nama barang, stok dan harga. Lalu untuk log barang itu ada ID log, ID barang, keterangan dan waktu. Oke, di sini hmm, saya di sini saya langsung masuk saja ke trigger yang pertama. Itu ada trigger sebelum insert. Di sini saya buat dulu untuk triggernya. Hmm, Insert, lalu pivot, insert, line down, insert, if you not stock lebih kurang dari 0, then set your stock sebagai 0.
and if um, oke, di sini eh, saya sudah membuat sebuah trigger, itu namanya before insert barang, yang dimana trigger ini tuh akan berjalan sebelum dia itu melakukan penambahan data atau insert pada tabel barang. Dimana itu bisa dilihat pada bagian ini, yang artinya tuh dia akan berjalan sebelum datanya itu dimasukkan. Lalu di sini ada pada setiap barisnya atau for each row. Lalu yang mana ini nih artinya trigger itu akan dijalankan ketika untuk setiap baris yang dimasukkan ke dalam tabel barangnya. Lalu di sini ada begins-nya, ini penanda gitu ya triggernya dimulai. Jadi ketika triggernya jalan, dia akan melakukan pengecekan ketika new ini adalah data yang dimasukkan, data baru yang dimasukkan untuk lalu ini adalah kolomnya yang mana data baru yang dimasukkan itu untuk kolom stok. Ketika dia kurang dari nol, maka dia akan mengset untuk stok barunya itu menjadi nol. Ini saya coba saja langsung. Misal saya insert into barang beli misal tadi tadi barang satu, nama barang misal eh, mouse, lalu ya pacar sebentar, mouse lalu misal stoknya saya buat negatif 12. Lalu untuk harganya saya buat 3.000. Seperti ini. Oke, di sini dia datanya sudah terupdate. Namun ketika akan kalau saya select di tabel barang ya, eh barang seperti ini, bisa dilihat bahwa stoknya itu yang saya masukkan tuh min 12. Jadi sebelum datanya itu dimasukin ke dalam stok ini, min 12 ini dia tuh melewati apa triggernya ini. Triggernya ini kan berjalan dulu. Jadi sebelum ketika di datanya dimasukin, ada insert data, triggernya jalan. Lalu nanti dia akan dicek apakah stoknya kurang dari nol. Karena di sini stoknya kurang dari nol, yaitu negatif 12, dia akan diubah stoknya jadi nol. Ya. Mas ini dia stoknya berubah jadi nol seperti itu. Oke, oke. Ini selanjutnya akan saya buat untuk trigger selanjutnya.
Itu oke, ada error sebentar. Manual syntax after update on after update on each declare total BNT. Total ya, sepertinya ada error sebentar. Oh, set total itu nyusto apa unsur itu baru oh ya oke ntar update barang for each row bikin di declare total itu set total hitung total stop you have set itu barang barang serangan Felix
Konsep update stok total intensitas excellent. Oh, walah. Sebentar, saya salah tulis trigger. Ah, ini dia. Oke, after update on barang, for install, within, disediakan itu barang. Akhirnya. Oke, jadi di sini saya membuat trigger yang dimana triggernya ini namanya itu after update barang, mana dia tuh bekerja di sini after yang artinya setelah update pada tabel barang. Di sini juga sama, ya for each row, artinya di tiap barisnya dimulai. Di sini saya ada nge-declare yaitu total sebagai variabel bertipe integer, yang dimana nanti nilainya itu akan di set dari hasil pemanggilan. Jadi trigger itu dia tuh bisa memanggil sebuah function. Di sini functionnya itu namanya hitung total, yang dimana dia parameter itu dana stok dan harga. Lalu ini ada insert juga. Jadi pada trigger itu juga bisa melakukan perintah insert. Mana nanti ini setelah dia memanggil fungsinya, dia akan melakukan memasukkan datanya itu, data ke log barang di tabel ID barang di keterangan dengan nilainya itu ada dari ID barang untuk ID barang yang diupdate. New ini maksudnya tuh ID barang yang nantinya akan ditambahkan ya atau dirubah. Di sini itu dia diupdate, pas diupdate itu kan ada pilih ID barang, nanti dia akan masuk di sini new ID barang. Lalu ini ada kok fungsi concat di mana dia itu menyambungkan digunakan untuk menyambungkan beberapa kata atau variabel menjadi string, yang dimana ini tuh nanti update stok total dan totalnya, yang mana nanti itu pada bagian kolom keterangan itu nanti akan ada string update stok total titik dua. Ini nanti totalnya ini itu nilai dari set total yang tadi dibuat seperti itu. Di sini saya buat dulu untuk fungsinya karena saya lupa buat untuk fungsinya sebelumnya. Eh, Sebentar. Rapid aja di stok. Kejar, kejar juga. Item in,
Stok kali harga. Ya, oke, ini functionnya udah saya buat. Itu ini functionnya dia menerima parameter stok dan harga. Lalu dia nanti akan nge-return eh, nilai dari stok dikali harga. Yang dimana tipe datanya itu nanti adalah integer. Di sini, eh, saya coba. Itu akan saya update datanya. Itu bisa update. Eh, Sebelumnya saya insert data baru dulu, biar bisa nanti dihitung stoknya. Insert itu barang, barang, values, itu motor 12, harganya 2000. Eh, oh, eh, sebentar. Oke, oke. Dat, di sini ada data baru. Ini saya buat biar nanti bisa saya lakukan update. Di sini saya akan update untuk barang dengan ID 2. Seks, edit barang, seks stock, sembilan barang ID barang, nomor 2. Oke, di sini dia sudah terupdate. Jadi nanti ketika saya select untuk tabel barangnya, barang di sini stoknya itu akan di set 20 untuk barang dengan ID barang 2. Lalu katalog, kalau saya select di bawahnya, log barang, barang. Nah, di sini pada ID lognya yang pertama itu ada keterangan update stok total itu dari total harga yang tadi itu. Jadi pada sebuah trigger itu dia juga bisa otomatis ketika dilakukan update barang, dia bisa langsung otomatis memanggil sebuah fungsi untuk dijalankan seperti itu. Dia itu bisa menggunakan trigger. Oke. Oke, di sini saya akan coba buat itu trigger lagi. So,
Net trigger namanya terinsert, lalu header sebarang, lalu ini after insert on barang, X row, bikin insert in log barang, ID barang, koma ke keterangan, lalu valuesnya itu new dari ID barangnya dan new dari keterangan, new keterangan, new oke, ini eh, oke. Jadi ini saya ada membuat sebuah trigger yang dimana triggernya ini dia tuh akan berjalan setelah melakukan insert barang. Yang mana ketika melakukan insert barang setelah melakukannya itu trigger ini akan melakukan sebuah insert pada log barang untuk memasukkan ID barang dan keterangan. Yang mana di keterangan itu data nanti ada ID barangnya itu masuk, lalu ada keterangan data ditambahkan. Jadi saya contoh, saya insert satu barang baru, insert into barang dalam kurung ID barang, koma, langsung aja, values, ID-nya 3, nama barangnya kucing, lalu stoknya 13, lalu harganya 5.000. Jadi, dari belum saya ganti. Oke, jadi ini di sini saya ada melakukan insert barang baru dengan ID 3 yang namanya kucing. Jadi ketika saya select untuk tabel lognya, itu ya akan ada data baru ditambahkan secara otomatis dengan ID barangnya 3. Di sini oke. ID log kedua, ya dia ID barang 3, yang mana keterangannya itu ada data ditambahkan pada ini ada waktunya juga. Jadi seperti itu. Jadi dia ini dijalankan setelah melakukan insert ke tabel barangnya. Lalu selanjutnya saya akan buat trigger baru lagi. Eh, create trigger after the eh, ah trigger dulu create trigger after the barang after update
barang, lagi after delete barang, terus each row, bikin insert into barang, ID barang, keterangan values itu ada old, old, ID barang, lalu string barang di ada error. Syntax you have a corresponding server authorized user near barang at line 5. Insert into oke. Saya ada salah. Bentar, saya ulang dulu. Create trigger barang Israel bikin saya lupa pakai underscore. Oke, and oke, jadi di sini saya sudah membuat sebuah trigger yang dimana triggernya ini dia itu akan berjalan setelah melakukan apa delete pada barang tabel barang. Jadi mana di sini dia akan melakukan insert log barang pada kolom ID barang dan keterangan dengan nilai old ID barang. Old ini adalah data pada ID barang yang dihapus. Jadi eh, apa namanya? Old ini tuh hanya bisa digunakan pada trigger yang menggunakan delete. Itu. Jadi ini old ini data lamanya. Jadi nanti dia akan mengambil ID lamanya, terus akan memberikan keterangan barang dihapus. Di sini saya contoh, saya akan melakukan delete, delete, delete from barang where ID barang sama dengan gua. Aku jadi mikirnya lupa saya ganti lagi. Oke, oke. Jadi di sini saya telah melakukan delete pada ID barang 2, yang dimana nanti ketika saya melihat data lognya lagi, eh oke, di sini ada log baru yang dimasukkan, yaitu ID barang 2, barang dihapus, seperti itu. Jadi dia ini akan berjalan setelah eh, barangnya di-delete, lalu dia akan memasukkan ID barang yang di-delete itu, yang dimana sini 2, ke ID barang, lalu akan diberikan keterangan barang dihapus, seperti itu. Oke, lanjut. Misal saya akan lakukan insert pada value yang lebih dari satu baris.
Misal, 1, 2, 3, 4, 4, nama, hmm, nama barangnya bunga, stoknya 2.000, lalu harganya 1.000, lalu lima, ID barang 5, nama barangnya mobil, lalu stoknya ada tiga, lalu harganya ada 10.000. Oke, jika saya insert seperti ini, sini ada kelihatan bahwa saya memasukkan 2 row. Lalu ketika saya cek untuk lognya, kalau ya, di sini, walaupun saya memasukkan apa namanya 2 baris secara sekaligus, pada log ini dia akan membaca tetap akan memasukkan kedua trigger pada ketika data ditambahkannya itu bakal tetap masuk keduanya. Di sebelah sini ID barang 4 dan 5 itu kelihatan di sini. Seperti itu. Lanjut, itu ada kursor. Di sini saya buat dulu. Oke. eh, ah, jadi gitu. Saya ulang. Create itu semua kita declare di declare variable stock integer di declare variable harga integer juga, lalu declare total semua unit dan default nol, lalu di cursor cursor select stop stop
There, continue, handler, lalu kemudian facts, keluar barang, itu di stok, pilih harga, if don't, then leave, leave, look, and if free stock kurang lebih besar dari nol, dan total semua yes, free stock alih di harga. If and if and loop plus berlarang, lalu aduh tipe salah tipe bentar saya ulang sebentar eh open continue open perubahan leave patch if done leave the rank if stop and if and love terus ke barang lalu select total semua as nilai total barang lalu n. Oke, yang mana di sini saya sudah membuat sebuah prosedur yang dimana prosedurnya itu nanti ada menggunakan kursor, dimana pertama prosedurnya dimulai dari
ketika eh, dimulai dia akan melakukan beberapa deklarasi. Ini deklarasinya. Itu ada pertama ada variabel yang namanya don't, dia tipenya integer. Dengan default false ini nanti saya pakai sebagai penanda atau flag untuk nyelesain loop. Lalu ini ada declare untuk variabel stock, ada untuk harga, ada ini variabel total semua yang mana defaultnya nol. Lalu di sini ada declare declare kursor yang mana eh, kursornya itu digunakan untuk mengambil stok dan harga dari barang. Lalu ini ada declare continue. Ini fungsinya nanti ketika datanya itu not found, nanti don't-nya itu akan diubah menjadi true. Seperti itu. Jadi nanti ketika datanya habis, itu dia akan apa mengset don't-nya menjadi true. Lalu di sini ada open curve, itu dia nanti akan dibuka kursornya. Di sini ada namanya red loop untuk nama loopnya. Lalu ini ada sebuah perintah yang namanya fetch, yang mana ini nih artinya itu dia mengambil data satu persatu, dia itu menggunakan kur barang. Nanti data yang sudah diambil itu akan dimasukkan ke vstock dan vharga. Seperti itu. If done, then leave read loop. Jadi nanti ini ketika done itu bernilai true, dia akan keluar dari loopnya. Lalu and if ini ketika dicek nanti stoknya itu apa namanya kurang lebih besar dari nol, dia nanti akan dihitung, di set ke total semua. Yang dimana total semua ini adalah nilai dari total semua yang sebelumnya itu ditambah dengan pistok dikali V harga. And if and loop, lalu di sini ditutup untuk kursornya. Lalu di akhir dia akan menampilkan total semua nilai barang. Itu. Ini akan saya akan jalankan untuk prosedurnya. Oh, itu total semua. Oke. Di sini dia bisa dilihat dia berjalan. Di sini ada diberikan nilai total dari semuanya dari kursor itu. Oke. Oke, mungkin di sini saya akan coba buatkan kursor yang lain. Pertama, saya buat delimiter ya. Misalnya,
prosedur, 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 toh kursor. Lalu bisa sembunyi. Eh, next. Kira kursor, kursor. Begin, declare, oh, declare, nama, ini 50, akan dengan baik. Kolomnya, di declare Purnama, kursor, for, select, nama, barang, from, barang, declare, continue, header, for not found, set done. Semua dengan true, true, open, karena lalu loopnya sang baca nama, loop fetch ke nama itu di nama, if done then dibaca data, baca nama, and if select in and loop close and udah ya sebentar di at line 1 declare don't inactive default false, declare default false, terus oke, oke saya salah. Pro prosedur, oke masih salah. Hah? Oke salah. Create prosedur create. Oke.
Eh, Oke, bikin. Oke. Ini saya ada buat sebuah prosedur baru tuh biar gampang bisa apa ngelihat nanti cara kerja dari kursornya. Ya di mana ini tuh nanti ketika apa namanya? Ini open kursor, ini buka kursor, baca nama. Nah, di sini nanti di sini ketika dia ngambil dari namanya ini saya tampilkan satu persatu pakai select nama. Saya langsung panggilnya prosedurnya. Ini create file. Eh, ya, ini. Oke. Variabel contoh kursor. Oke. Jadi di kursor itu jalannya per baris-baris. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu di sini dia itu akan melakukan perintahnya itu per baris. Jadi dia akan ngambil datanya itu satu baris. Di sini baris pertama yang diambil itu adalah mouse. Lalu baris kedua itu ada kucing. Baris ketiga itu ada bunga. Lalu baris keempat itu ada mobil. Jadi dia itu nggak langsung ngambil semuanya, melainkan ngambilnya satu persatu. Dan di mana nanti data-data yang diambil itu nanti bisa diolah dengan apapun yang dimau nanti bisa dimasukkan entah itu set tambah jumlah ataupun manggil fungsi itu bisa dilakukan di sini seperti itu. Lalu nanti ini ketika datanya udah habis dia akan apa nanti pada declare declare continue handler nih ketika datanya sudah habis di sini dia namanya itu not found atau sudah nggak ketemu lagi datanya nanti donnya itu akan di set menjadi true seperti itu. Oke. eh, Gimana? Oke, mungkin saya coba baru. Oke. Oke. Iya, oke. Triggernya saya buat itu ada record insert sudah, lalu timingnya before. Oke.
Lalu trigger untuk after insert udah, after add barang udah, after delete barang udah, trigger udah semua. Tuh, untuk prosedur. Oke, di semua prosedur. Eh, itu yang baru. DB-nya ini udah coba pusat sama hitung total. Oke, iya, misal saya buat kursor lagi satu lah untuk tambahan. Tuh, create. Oke, start. Oke, stop. Tuh, insert. Lalu declare kursornya. Misal buat stop. Kursor. Port. Select nama barang. Stop. From barang. Declare. Handler. Handler. For
Ambil Bang. Heeh. Oh, bisa kali. Stop if one then only stop and then if we stop lebih besar dari 10 dan sama select b gamma sama string sebanyak stop. Else if we stop lebih besar dari 0 sangat eh sekarang lalu kerja di daerah eh oh ya salah kursor saya tutup. Eh,
Eh, jam. Mana ya? Variable condition declared after cursor handler declaration. Oh, oke, di sini saya ada sedikit salah. Sebentar, saya perbaiki dulu. Bentar, saya klik ulang. Oke, jadi kode barang. Oh, oke. Sebentar. Coba sih. Saya tulis ulang. Ya, dulu di stop ente declare dan integer default false declare penyidikan benar akan stop stop ini maksudnya stop stop barang. Oke, responding beda. Bentar, saya buat ulang dulu. Iya,
Oke, jadi di sini saya ada buat sebuah prosedur baru. Ini di mana dia nanti tadi itu ada beberapa error. Itu tuh karena pertama saya ada typo ketika ngetik nama kursor dan variabelnya. Lalu di sini ada satu aturan yang dimana ketika melakukan deklarasi itu urutannya itu harus deklarasi untuk variabel dulu, baru deklarasi untuk kursornya, baru deklarasi untuk handlernya seperti itu. Jadi tadi sih salah. Eh, Selanjutnya di sini nih saya ada buat prosedur yang mana dia pakai kursor untuk ngambil datanya satu-satu. Nanti dimasukin ke Vinama dan Vstok. Nanti pada ini nanti dia akan di stok. Vstoknya ini kan dicek setiap barisnya itu apakah dia lebih besar dari 10 atau lebih besar dari 0 atau dia itu else atau di sini bisa dibilang dia nilainya 0 atau sampai negatif seperti itu. Ya kan nanti dia akan dibuat diberikan select itu ada namanya dan stok banyak atau stoknya sedikit atau stoknya habis seperti itu. Jadi saya coba panggil file C. Eh, nah, seperti ini. Di sini bisa dilihat kalau mouse itu pas diambil lalu dicek itu stoknya habis, kucing baris ini ketika dicek dengan if else ini dia stoknya banyak, lalu bunga stoknya juga banyak, mobil stoknya sedikit seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan tadi yang saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.